Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi sebelumnya itu video pendek teman-teman, yaitu Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Temanya itu teman-teman. Kita sekarang akan melanjutkan, yaitu dengan tema kesepakatan bersama untuk melarang orang-orang yang menunaikan ibadah haji dari mendengarkan dakwah. Oke teman-teman, sudah siap untuk melanjutkan belajar kita, belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai. Kesepakatan bersama untuk melarang orang-orang yang menunaikan ibadah haji dari mendengar dakwah. Saat orang-orang Quraisy resah oleh dakwah Rasulullah SAW tersebut, kegelisahan lain kini menghampiri mereka. Ini karena dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh beliau tidak lama lagi akan menjumpai musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai urusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam hati mereka. Akhirnya mereka berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membahas persoalan tersebut. Al-Walid berkata, ambil satu kesimpulan tentang persoalan ini dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain. Sebagian menyanggah, sebagian yang lain. Bagaimana pendapatmu sendiri? Tanya mereka. Sampaikanlah dulu pendapat kalian biar aku mendengarnya. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun. Tidak, demi Allah, dia bukan seorang dukun, jawab Al-Walid. Toh kita pernah melihat para dukun. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun, tambahnya. Kita katakan saja dia orang gila, kata mereka. Dia bukan sinting. Kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang gila itu. Dia tidak menangis terseduh-seduh, dia tidak bertindak tanpa kontrol dan tidak berbisik-bisik layaknya orang gila. Kita katakan saja dia seorang penyair, kata mereka. Dia bukan penyair. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, baik rajas, hajas, qorid, makbut maupun mabsud. Apa yang disampaikannya itu bukan termasuk syair. Kita katakan saja dia seorang penyihir, kata mereka. Dia bukan penyihir. Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kami dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir. Kalau begitu apa yang harus kita katakan? Al-Walid menjawab, demi Allah, perkataannya benar-benar manis, mangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Apapun yang kalian katakan tadi tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW, sebenarnya sudah jelas merupakan pernyataan yang salah. Namun, sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakan sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seorang dengan bapaknya, seseorang saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian berpecah karenanya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan kepadanya, maka mereka berkata, kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantah lagi. Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini, kata Al-Walid. Sejurus kemudian Al-Walid diam, berpikir dan terus berpikir hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam surat Al-Muddathir dari ayat 11 hingga 26. Di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan.
Sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Ini surat Al-Mudaththir ayat 18-25. Oke, kita lanjutkan. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati kesepakatan itu, mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapatkan peringatan tentang diri Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang memelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi manusia di tempat tinggal mereka di pasar Ukats, Majannah, dan Zil Majas, menyeru kepada Allah. Sementara itu Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, janganlah kalian mematuhinya karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta. Akibatnya pada musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Oke teman-teman, tema kali ini saya cukupkan sekian. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tema beberapa cara untuk menghadang dakwah. Tetap pantau terus di channel Lembaran Sirah. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan salam buat keluarga. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.